itu dihadiri oleh 1.450 orang, Tono. Ini saya lihat di Zoom aja udah hampir 1.000 ya, pernah mencapai 1.000. Belum lagi di streaming. Jadi artinya guru-guru Sumbar ini Bono memang haus dengan ilmu. Tapi kita tahu juga bahwa pertemuan seperti ini tentu ndak bisa selesai ya, perlu ditindaklanjuti dengan dialog-dialog yang lebih teknis. Nah, teman-teman para guru, kita berbahagia nih di tengah kesibukan Pak Ono Purbo ini seorang pakar IT internasional, bukan nasional ya, tapi internasional yang waktunya direbutkan di mana-mana ya. Dan beliau sekarang adalah wakil rektor di Universitas apa Teknologi Universitas di Tangerang Tangsel ya Selatan. di Tangerang Selatan yang jumlah mahasiswanya terbesar se-Republik ini ya. Enggak. Nah itu Pak Ono salah satu pimpinannya. Jadi karena itu pesan saya kepada para guru, mari kita buka diri ya. Jangan terlalu cemas kalau seandainya ada pendekatan baru, apakah deep learning, apakah nanti juga kadang-kadang memperkenalkan coding ya di dalam pembelajaran, kemudian datang lagi ide yang sangat masif sekarang AI. Sebenarnya bukan kita yang harus diminta orang untuk memperbaiki diri atau menyambut berbagai kemajuan itu. Gurulah yang selalu berada di depan, dia yang selalu berada di depan, sehingga kalau murid bertanya, orang tua bertanya, yang paling tidak yang makro-makronya, yang besar-besarnya dia bisa menjelaskan. Tapi yang detail dia tunggu dulu, dia belajar dulu. Nah, dalam kesempatan itu, saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat ini sudah sangat strategis dalam membantu menyiapkan guru-guru selalu bisa mengantisipasi perubahan. Karena yang pasti itu hanya perubahan. Kita tidak bisa berada di comfort zone kita, di apa yang sudah selama ini kita lakukan. Kita dipacu sekarang untuk berubah setiap saat. Ini maaf, ini ada band kami sedang baiat dokter muslim nih, Pono. Jadi saya masih memakai pakaian kebesaran saya ini di dalam acara baiat ini. Jadi itu maaf ada suara-suara di belakang saya, tapi mudah sebentar lagi selesai. Tapi pesan saya pertama, buka diri, serap ilmu yang terbaru ini. Kalau tidak tahu banyak sumber belajar, tanya sama teman, tanya sama ChatGPT, lihat di Google, lihat di YouTube. Banyak sekali sumber informasi sekarang tersedia, asal kita mau. Nah, karena informasi itu juga sangat banyak, tentu perlu strategi bagaimana kita tidak tenggelam di dalam lautan informasi yang kadang-kadang bisa membingungkan dan menghabiskan waktu kita. Apalagi seperti Pak Ono katakan, ChatGPT itu belum tentu pintar, belum tentu benar, tergantung masukannya. Makin kaya masukannya, makin sering dia ditanya, makin hebat jawabannya, makin akurat. Tapi kalau datanya nggak banyak, pertanyaan juga nggak banyak ke ChatGPT-nya, maka informasinya bisa sederhana dan bisa salah. Jadi karena itu mari kita upayakan. Nah, Pak Ono dengan timnya ini adalah salah satu contoh yang melebihi ChatGPT. Jadi kalau ChatGPT nggak bisa jawab, nah itu Pak Ono dengan timnya bisa menjawab. Jadi karena itu Pak Ono, kami minta nanti waktu Pak Ono nih kalau ada guru-guru di kabupaten kota tertentu yang dengan bupatinya, dengan semua guru di sana ingin dapat pencerahan, ya 1 jam 1 jam itu tolong Pak Ono siapkan. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi Pak Ono. Siap. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, sebetulnya untuk apa ini semua? Deep learning, coding, AI. Sebenarnya tujuannya sederhana aja. Bagaimana anak kita berpikir kritis, berpikir analitis, mampu mencari solusi dari masalah, problem solver, ya kan? Dan dia selalu bisa berpikir secara sistemik. Jadi dia system thinkingnya jalan, dia inovatif, dia kreatif, dia mampu menyelesaikan masalah-masalah, dan hal-hal yang kita pelajari ini mulai dari deep learning, kemudian coding, kemudian juga AI dan seterusnya adalah bagian dari menyiapkan kita dan murid-murid dengan proses pembelajaran yang kita lakukan mencapai tadi itu. Dia berpikir kritis dan kreatif, dia bisa menjawab masalah-masalah, dia bisa bekerja secara sistem, tidak penggalan-penggalan, tidak satu-satu, tapi dia bisa melihat keseluruhan, dan dia selalu siap menghadapi tantangan apapun masalah di dalam pelajaran, dalam kehidupannya nanti, dia punya kemampuan untuk mencari solusi. Jadi dia akan menjadi orang-orang yang selalu membuat solusi baru
Dan inilah yang disebut dengan higher order thinking skill yang diminta di dalam taksonomi Bloom yang sudah berkali-kali sejak COVID dulu kita kita bahas. Jadi untuk itu saya terima kasih kepada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, terima kasih pada Bapak Wakil Menteri yang telah menyediakan waktu dan pada Bapak Kepala Dinas yang mewakili Gubernur dan juga pada Pak Ono dan teman dari pusat kurikulum ya yang mengawaki semua perubahan-perubahan ini dan juga tentu dari pembicara yang hadir dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Maju terus, guru-guru Sumbar, siaplah menjadi orang yang selalu tahu cara belajar, tidak hanya tahu cara mengetahui suatu, jadi bukan learning to know, tapi learning how to learn. Jadi kita belajar untuk selalu siap belajar dan semua teknologi, semua metodologi adalah untuk memperkuat bahwa kita akan selalu menjadi orang yang siap mencari solusi dari setiap masalah yang ada karena kita siap belajar. Dikasih soal sore ini oleh atasan, oleh atau orang yang mempekerjakan kita atau kontraktor kita, kita perlu waktu cuma 1 malam untuk mencari hal-hal, mencari informasi, tanya kiri kanan, dan kita besok keluar dengan jawaban yang sangat bersih, analitis, sistemik, kreatif, dan inilah modal dari anak-anak kita yang dilahirkan oleh guru-guru Sumbar yang insya Allah adalah guru-guru profesional, tapi juga sangat berakhlak atau berakhlak mulia. Sekali lagi terima kasih untuk Pano dan ke semua. Maju terus, kita masih akan mengadakan satu acara lagi untuk melakukan dialog dengan beberapa anak-anak siswa-siswa dari beberapa negara di dunia untuk melihat gimana anak-anak kita